Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Duming Official. Semoga teman-teman subscriber Duming Official dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan semoga diberi rizki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan memberi langkah bagaimana cara mengatasi kolam ikan di saat musim hujan atau di saat hujan tiba. Karena ketika musim hujan atau pergantian musim, biasanya penyakit-penyakit ikan itu bermunculan ya. Bahkan bukan hanya di ikan, di manusia, di hewan lainnya juga pasti ada penyakit. Dan untuk langkah yang pertama yaitu persiapkan garam krosok atau garam ikan supaya bakteri atau jamur di dalam kolam itu tidak tumbuh secara pesat ya, atau langsung mati ketika diberi air garam. Karena penyakit yang sering terjadi ketika musim hujan itu ya, untuk ikan sendiri itu jamur. Terkadang ikan langsung mati dan ikan mogok makan. Langkah yang kedua yaitu menguras air kolam separuh. Jadi jangan semuanya ya, hanya separuhnya atau 30% lah, agar air hujan itu terbuang ya. Jadi nanti diganti lagi dengan air sumur atau yang lainnya. Untuk langkah yang ketiga yaitu jangan memberi makan ketika turun hujan ataupun di saat hujan ya. Dikarenakan ketika hujan ikan itu tidak mau makan. Ya ada juga yang mau makan, tapi kebanyakan sih tidak mau makan ya. Dan nanti malah si pelet itu sendiri akan menimbulkan amoniak yang bisa mengakibatkan penyakit itu sendiri, seperti bakteri jahat, kutu, dan jamur. Dan untuk langkah yang keempat yaitu kalau bisa di atas kolam itu dikasih atap ya, supaya air hujan itu tidak turun langsung ke dalam kolam. Misalnya ditutup pakai waring atau yang lainnya lah. Pokoknya jangan sampai air hujan itu langsung turun ke kolam. Ini contohnya saya air yang dari genting itu tidak saya masukkan ke kolam, karena kan di genteng itu ya kemungkinan banyak bakteri-bakteri lah. Nanti malah yang bakteri yang ada di genteng itu akan terbawa air dan masuk ke kolam, itu yang bisa membahayakan. Untuk waring sendiri saya juga tidak pakai, tapi saya sarankan kalau mau budidaya besar itu sebaiknya dikasih atap ya. Karena kalau saya itu cuma rumahan, jadi nggak banyak-banyak. Kalau kondisi kolam kurang baik juga saya langsung kuras ya. Jadi itu 4 langkah yang saya berikan, dan itu menurut pengalaman saya pribadi. Jadi kalau teman-teman yang beda pendapat, tolong komen di
kolom komentar ya, supaya teman-teman juga bisa tahu juga, dan saya juga punya ilmu baru. Karena ilmu yang paling manjur itu ya ilmu dari pengalaman kita sendiri ya, tapi ya juga ada yang dari orang lain, tinggal kita menilainya saja seperti apa dan cara melakukannya saja yang seperti apa. Karena saya juga masih belajar, saya budidaya ikan ini baru 3 tahun ya, sambil belajar-belajar lah, sharing-sharing sama yang sudah berpengalaman. Saya juga sering tanya-tanya ke orang tentang langkah-langkah cara mengobati, seperti itu. Jadi kenapa saya sering sekali ngomong jamur ya, di setiap video saya itu pasti saya sering ngomong tentang jamur ikan. Karena musuh bagi pembudidaya atau petani ikan itu jamur. Menurut pengalaman saya sendiri, saya dari pertama budidaya itu saya juga bingung, itu ada putih-putih di ikan itu apa itu. Terus saya juga cari-cari di YouTube, ternyata itu jamur ya. Dan saya juga cari-cari bagaimana cara mengobatinya. Terus saya beli obat ikan, obat jamur itu di toko tani, nemu ya ada, tapi tetap saja nggak manjur, masih saja jamur itu tetap tumbuh, bahkan cepet banget menular. Setelah itu saya gali-gali terus ilmunya dari teman-teman juga, dari pembudidaya yang sudah berpengalaman, mungkin sudah puluhan tahun. Saya dikasih ilmu itu tebar garam krosok, kalau tidak itu daun pepaya sama daun ketapang. Untuk daun pepaya sendiri biasanya disuruhnya sih di blender ya, tetap dikasih garam juga supaya menetralkan pH pada kolam. Karena yang menyebabkan jamur-jamur itu atau penyakit-penyakit itu sendiri kan dikarenakan suhu air dalam kolam itu tidak stabil. Jadinya si bakteri-bakteri jahat itu cepat sekali berkembang biak dan menempel pada ikan ya, yang menyebabkan ikan kita mati dan bahkan gagal panen. Kalau hanya mati 1 atau 2 itu ya nggak apa-apa sih, tapi kan kalau setiap hari mati satu atau lebih, itu kan merugikan. Kalau bagi pembudidaya yang khususnya pembesaran ya, sudah dikasih makan ikan pada mati, itu yang bisa membuat petani itu atau pembudidaya itu merasa putus asa, yang akhirnya tidak dilanjutkan lagi ya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang sudah berpengalaman, yang sedang melihat video saya, jika ada yang salah tolong di komen ya, dan kasih tahu saya lah, agar saya tidak keblinger ketika saya membagikan ilmu-ilmu saya ke teman-teman semua.
Jadi memelihara ikan itu atau budidaya ikan itu sebenarnya gampang-gampang susah ya, tergantung di daerah masing-masing, karena cuaca di daerah masing-masing kan berbeda-beda ya, ada yang panas, ada yang dingin, dan juga yang lain-lain lah. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih buat para subscriber yang sudah menonton video saya secara rutin, dan juga yang baru menonton, jangan lupa juga di subscribe ya. Subscribe itu gratis. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.